Iya. Kita berlari. Saya kirim passwordnya dari ditampilkan. Dia aja di grup nih. Oh, nggak ditampilkan di sini. Oh. Nanti yang diinfokan sebenarnya agak berbeda, kita improve aja Pak. Nanti jadi tapi ini Aku di grup aja nanti dibuka yang HP kan. iya benar. Tapi ini sudah keluar ya. Biar kelihatan semua. Ini di box Zen Type ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wassalamu ajmain. Amma ba'du. Ibu Ayu dan rekan dari PT Zentai, Bapak Pembina, Bapak Koordinator, dan rekan PPL. Jadi ini kita ada 8 desa. Cuman satu PPL kita pensiun, satu PPL lagi sudah sakit. Jadi ini cuma berapa? 6 PPL ya di sini. Cuma nanti bisa diakomodir di desa yang lain karena ada yang pegang 2 desa. Oh iya, itu lain aja. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Ibu dari PT Zentai sempat membuka percakapan dengan saya terkait dengan ada peluang untuk Denprot ya. Ini Zentai mungkin akan lebih diperjelas lagi oleh Ibu Ayu nanti seperti apa. Mohon rekan-rekan untuk mengunduh informasi sebanyak-banyaknya nanti. Apabila ada hal yang ditanyakan nanti ditanyakan, dan mudah-mudahan ada peluang kolaborasi dengan PT Zentai. Sekiranya ini dapat bermanfaat untuk petani-petani kita ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk jelasnya kita langsung saja silakan kepada Ibu Ayu. Silakan. Terima kasih Bapak, Ibu, Pak Yayat khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bapak, Ibu, Koordinator, Pembina dan juga ya betul Koordinator ya. Perkenalkan Pak, Bu, saya Ayu dan rekan saya Miran. Kami dari Zentai. Pak, Bu, Zentai ini adalah perusahaan yang mengembangkan biostimulan. Biostimulan yang sedang kami kembangkan ini berbahan dasar dari rumput laut, 100% dari ekstrak rumput laut, dan selain itu kami juga menambahkan beberapa formulasi lainnya seperti asam humat atau asam sulfat, asam amino, mikroba baik dan juga multivitamin di dalamnya. Jadi mungkin sebelum ini kita ngobrol lebih jauh lagi mengenai biostimulan pada kali ini, mungkin bisa digarisbawahi bahwa biostimulan kami ini bukan pupuk organik cair atau POC, melainkan mungkin ini bisa masuknya ke ZPT, Pak. Betul. Dan ini juga 100% organik. Jadi dan kenapa ini kita mungkin Bapak yang sudah kita diskusi mungkin kenapa hanya diwarti saja pada saat ini gitu ya. Karena Bapak Ibu kenapa diwarti? Karena pada saat ini bukan hanya tidak bisa di tanaman lain atau di pangan atau tumbuhan lain, itu bukan tidak bisa, tapi karena memang kita sedang memfokuskan di tanaman horti terlebih dahulu. Kenapa Pak? Karena mungkin sebagaimana yang Bapak Ibu sudah tahu ya, mungkin lebih tahu dari saya, kalau di tanaman pangan atau di tanaman yang lain itu biasanya pemerintah itu memberikan lebih banyak subsidi karena mungkin ya terkait dengan proyek-proyek yang sedang dijalankan gitu kan. Namun di petani horti ini sepertinya jarang sekali mendapatkan subsidi-subsidi pupuk gitu. Maka dari itu, Mohon maaf Mbak Ayu, iya. mungkin profil perusahaannya dulu. Oh boleh. Kenalan dulu kan. Iya maaf. Oke. Jadi Zentai ini Pak Bu, kita kantornya berdomisili di Mataram, di Lingkar Selatan. Dan kebetulan rumput laut yang kita ambil ini juga dari Ekas, dari Lombok Timur. Ya, sebetulnya kita perusahaan dari perusahaan Singapura, Bapak Ibu. Jadi CEO kami itu orang luar, kebetulan orang Amerika, tapi memang sudah 20 tahun di Indonesia dan memang beliau ini juga petani. Saat di Indonesia beliau jadi petani. Maka dari itu memang ide bisnisnya ini tercetus dari saat Pak CEO kami
menjadi petani gitu. Jadi melihat banyak masalah atau kok banyak sekali yang dikeluarkan sama petani horti, sedangkan mungkin tidak banyak subsidinya, tapi juga mungkin hasilnya tidak optimal seperti itu, dan tanamannya banyak yang sakit, dan terlebih lagi karena struktur tanahnya yang rusak karena penggunaan pupuk kimia yang terlalu sering dan juga lama gitu Pak. Begitu, maka tercetuslah mungkin ide 100% organik dan biostimulan yang bisa membantu menyehatkan tanaman, namun juga dapat memperbaiki struktur tanah yang rusak karena pupuk kimia, Pak Bu, begitu. Dan maka dari itu tadi saya juga sudah menyebutkan bahwa di dalam biostimulan kami selain 100% ekstrak dari rumput laut, kami juga menambahkan asam humat atau sulfat yang memang sangat baik untuk memperbaiki tanah gitu Pak. Jadi begitu fokus dan tujuan kami sebenarnya untuk membantu para petani agar petani ini dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia Pak sebanyak 75%. Jadi kalau misalnya memang para petani bisa bisa mengurangi penggunaan pupuk dan juga mengurangi pengeluaran yang harus dikeluarkan saat membeli pupuk kimia, dan juga kita bisa bantu untuk menyehatkan tanaman, berarti kan bukan cuma kita membantu mengurangi pengeluaran petani, tapi juga membantu pemasukan petani, karena mungkin dari tanah yang sehat, kemudian tanamannya juga sehat gitu ya, kuat, maka hasil yang dihasilkan juga lebih baik dan lebih besar gitu ya, dari mulai size atau ukuran dan juga dari segi jumlah, betul sekali. Dan untuk demplot sendiri Pak Bu, kita sudah ada demplot di beberapa lokasi di Lombok, salah satunya yaitu di Lombok Timur, kita ada di Labuan Haji untuk tanaman melon, kemudian Suralaga untuk sawi, dan Mataram itu ada di Cakranegara, Ampenan, Sandugaya. Kemudian di Lombok Barat itu ada di Sigerangan, ada di Sigerangan dan Gunung Sari ya. Kemudian, nah ini baru di Lombok Tengah kita memang, ya, kenapa? Sigorengan. Iya, Sigorengan. Betul. Jadi biostimulan yang kami kembangkan dari rumput laut ini juga kami klaimnya bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 50% atau 75%, meningkatkan hasil panen tentunya, kemudian ini berperan sebagai pengikat tanah, meningkatkan kesehatan dan juga produktivitas tanah jangka panjang karena dari asam humat dan sulfatnya itu. Begitu. Dan juga untuk ukuran, kami di sini bisa bilang kita berani jamin kalau kita lebih hemat dan lebih terjangkau gitu, karena untuk ukuran 1 liter Pak biostimulan kami mungkin kalau misalnya dari kemarin kita demplotnya di 10 are lahan padi, kita bisa hitung mungkin di 10 are lahan kita hanya membutuhkan 183 ml biostimulan, atau mungkin 20 tutup botol atau 18 tutup botol itu dicampurkan dengan 10 liter air. Dan itu penggunaan 1 kali seminggu, karena memang saran dari kami untuk hasil yang optimal apalagi saat demplot gitu ya, penggunaannya 1 minggu sekali Bapak Ibu. Dan 1 liter ini Pak harganya hanya 75.000 saja. Betul, 75.000. Tapi kalau ada mungkin Bapak Ibu di sini yang di rumahnya punya toko tani atau apa gitu, ini kita bisa kasih 55.000 Pak untuk distributor, tapi dengan minimal pembeliannya 65 botol. Dan juga ini kami akan berikan 100% uang kembali Bapak Ibu jika demplot atau yang kita mau demplotkan itu tidak berhasil. Gitu. Tapi dengan catatan nanti ya pakai garansi 100% uang kembali. Jadi memang begitu tujuan kami gitu ya, selain untuk bersilaturahmi dengan BPP Ketuliang Utara ini, kita juga mungkin ingin menawarkan untuk mungkin ada Bapak Ibu yang tertarik untuk jadi distributor gitu, atau mau gitu ya dititip di sini gitu, kita bisa juga punya titik jual gitu Pak Bu gitu. Karena lumayan sebenarnya. Jadi syarat utama untuk jadi distributor itu tidak boleh
menjual lebih atau kurang dari 75.000 Pak. Jadi memang harus 75.000 biar semuanya seragam untuk harganya. Betul, seragam harganya. Jadi tidak ada kesenjangan gitu ya, nanti kalau cari di sini kok harganya segini, cari di sini harganya segini gitu Pak. Jadi ini tadi Pak bahan utama dari biosimulan kami itu ekstrak rumput laut 100%, kemudian asam humat, sulfat, mikroba, multivitamin dan juga asam amino gitu Pak. Jadi begitu, tapi untuk yang berapa persennya ini juga mungkin harus digarisbawahi ya Pak Bu, karena sekarang ini kami masih dalam tahap proses izin edar, namun sudah di approve atau sudah diperbolehkan untuk dijual, hanya saja harus ada ada notesnya gitu ya, kayak ini tidak dijual secara digital dan juga stoknya terbatas gitu, tapi sudah diperbolehkan untuk langsung kayak didistribusikan ke BPP atau penyuluh, itu sudah bisa gitu, Pak. Izinnya dari kementerian atau Dari kementerian langsung Pak. Kebetulan salah satu advisor kami atau salah satu pembina kami itu juga mantan Menteri Pertanian zamannya Pak SBY. Aduh, lupa lagi namanya siapa? Lupa lagi namanya siapa? Lupa. Iya Pak SBY. Iya. Apa Suswono? Nah itu dia. Harusnya ada SS ya Pak saya. Soalnya itu sama Pak sama CEO kami kemarin gitu ya. Tapi beliau sudah sudah bersedia untuk jadi pembina kami, maka dari itu juga kita banyak dibantu gitu ya untuk proses izin edar dan saat formulasi produksi. Jadi kayak oh iya itu bagusnya untuk ini tambahkan ini juga memang ada dengan beliau gitu, kita berdiskusi dengan beliau seperti itu. Boleh iya Pak. Ke bawah. Nah ini kan tadi kita sudah download ya. Ini ya boleh ini juga, ya nggak apa-apa, kemana aja Pak, ke bawah, ke lanjut aja nggak apa-apa. Mungkin tidak akan sama kayak apa yang saya. Oh udah nggak ada lagi Pak ya? Iya betul, nama produk kami ini Kylix Pak. Jadi Zentide itu adalah perusahaan kami. Biostimulan itu jenisnya. Ini sampelnya aja. Jadi nantinya akan seperti itu Pak. Kalau misalnya izin edarnya sudah keluar, kemungkinan besar di November itu nanti akan seperti itu packagingnya. Tapi saat ini yang di approve atau yang diterima oleh kementerian hanya seperti itu saja, seperti itu. Nah ini mungkin dari Mira ini agronomis dari perusahaan kami Pak Bu. Jadi nanti yang akan turun ke lahan gitu ya, untuk ngecek tanah dan segala macam itu dengan Mira. Ini mau menjelaskan. Jadi ini di tanaman cabai, jadi kami ada demplot percobaan juga ini yang di Sigerongan di 3 minggu pertama itu yang untuk hijau muda ini tinggi tanaman, peningkatan tinggi tanaman. Kalau yang hijau tua itu lebar daun. Kalau yang menggunakan Kylix dengan pengurangan NPK 25%, jadi di sini kami hanya menggunakan NPK itu 75% dari biasanya. Ini daunnya tanamannya lebih tinggi 4%, jadi rata-rata tinggi tanamannya itu 10,3 dan luas daunnya itu bertambah 1,5% dan hampir 2 kali lebih tinggi daripada NPK yang dikurangi saja tanpa menggunakan Kylix. Jadi dengan menggunakan Kylix ini dapat mengurangi pengeluaran petani dari penggunaan pupuk anorganik dengan menggunakan Kylix seperti ini. Ini hanya pada 3 minggu pertama, dan untuk pada generatifnya itu dapat dilihat di tanaman melon. Mungkin ada di PPT-nya ya? Ada ya ini betul. Nah, untuk tanaman melon dan tanaman semangka ini kami kemarin baru saja panen di Labuhan Haji itu untuk tanaman melon. Melon Bapak ini spesialis melon. Oh, luar biasa. Jadi kalau kemarin itu yang di tanaman melon itu kami menggunakan Kylix juga, yang ini itu tanamannya itu memang lebih besar, lebih berat, lebih manis, dan juga netnya itu lebih rata ya, dan teksturnya itu juga lebih lembut dibandingkan dengan yang tidak menggunakan Kylix. Karena kebetulan itu kemarin saat penanaman melon itu tanahnya itu suboptimal, jadi memang tanaman melonnya kurang mendapatkan nutrisi yang baik. Tapi dengan Kylix ini dia dapat tumbuh dengan baik sebagaimana melon yang tumbuh di tanah yang subur seperti itu. Dan juga sama dengan semangka, ini ditanam di tanah yang berpasir di Kalimantan
dan hasilnya juga yang menggunakan biostimulan calyx ini lebih berat, lebih besar, dan juga lebih manis, dan juga lebih garing, renyah seperti itu teksturnya dibandingkan dengan yang tidak menggunakan biostimulan seperti itu. Terima kasih. Boleh di mungkin selanjutnya. Sebenarnya kita ini mungkin nggak usah presentasi ya Pak Bu, tapi kita buka aja diskusi. Jadi kalau memang ada Bapak Ibu yang mau langsung bertanya, disilahkan gitu. Dan sebenarnya dari kami ya begitu Pak Bu, tujuan kami sebenarnya itu untuk menawarkan apakah mungkin Bapak Ibu di sini juga ada proyek-proyek tertentu yang memang mengharuskan kayak ayo mari langsung menuju lebih ke organik seperti itu, kita juga bisa bantu gitu Pak sebenarnya. Gitu sih Pak ya. Kita boleh di next lagi, mungkin masih ada cara penggunaannya. Videonya mungkin. Iya ada. Ya. Nah ini cara penggunaan untuk di 1 hektar, kemudian dari 1 area sampai dengan 10 hektar cara penggunaan calyxnya. Dosis. Baik, terima kasih untuk Ibu Di next. Ayu dan rekan. Oh terima kasih banyak. Ini Pak Pur saya lihat nggak sabaran buka toko ya. Oh iya, siap. Langsung jadi distributor nih. Siap. Gimana Pak? Oke. Nah ini Pak yang kemarin di Melon itu bos kami dan Iya. gitu. Jadi Ibu Ayu dan rekan ini sasaran tembaknya kan ke kami. Betul. Ya sebagai konsumen lah ya untuk produk ini. Ini nggak dibawa ya produk calyx nggak ada Enggak, ini contoh aja nanti aku nanti Harusnya bisa- dibawa. Iya maaf ya. Mungkin nanti kalau dari Bapak Ibu sini udah ada yang bilang nih kayaknya jadi distributor Ya, atau mau siap. dititip gitu, bisa nanti minggu depan kita kirimkan. Jadi teman-teman penyuluh di sini memang punya wilayah binaan kan. Mereka punya petani-petani roti yang sekiranya bisa menggunakan produk ini. Cuman karakteristik petani kita di sini, Bu Ayu, mereka itu istilahnya kalau bahasa sasanya bisa bawang batu istilahnya ya. Kalau deman kita deman nyadu. Apa itu? Itu artinya kalau dia belum lihat dia belum Iya, percaya. betul betul. Artinya ini sangat penting apabila dari perusahaan itu bisa memfasilitasi atau menyediakan sebuah demplot gitu mereka saksikan. Ini bukan kali pertama loh, banyak produk yang sudah masuk di sini dan ada beberapa perusahaan yang siap untuk demplotnya dan sudah berjalan. Kopi di Nah, mana? oke, bagaimana nanti dari perusahaan Zentai untuk bisa memfasilitasi itu. Dan kalau kita welcome, kita sangat welcome ini apalagi seperti yang disampaikan tadi, kita itu ada program pertanian cerdas iklim yang tentu pendekatannya ramah lingkungan. Nah, saya sangat setuju dengan produk ini mengurangi kebutuhan pupuk kimia sampai 50%. Ya, itu sangat Sebenarnya 75%. 75%. Ini belum di-update ya. Ini baru tadi kami bahas solusinya langsung datang. Luar biasa. Apabila ini diterapkan benar-benar membantu kami pemerintah di sini yang memang sudah sangat kebingungan dengan kondisi tanahnya terpapar bahan kimia ini. Betul. Produktivitasnya menurun. Nah ini menjadi solusi. Tapi bagaimana mungkin Nanti develop dulu. ya itu perlu diterapkan mungkin ya dari perusahaan apakah bisa skala development bagaimana. Nah terkait dengan lahan, insya Allah kami di sini punya petani-petani kunci, punya petani-petani yang berkecimpung di bidang hortikultura itu siap, insya Allah siap ya. Komoditas yang Silakan. paling utama, mohon maaf. Komoditas yang paling utama hortinya apa ya Pak di sini? Cabai juga, oh luar biasa. Cabai mentimun, Terong. Terong juga. tomat juga. Kalau horti sih bervariasi, sangat variatif di sini. Ada melon, Ada melon Bapak. Spesialis melon. Iya. greenhouse. Oh, luar biasa. Coba. Kita belum coba ya kalau yang greenhouse ya. Kayaknya bisa nih Pak. Ada toko juga. Oh punya toko, mau nih kayaknya jadi distributor nih Pak. Salah. Iya, insya Allah. Iya. Direkturnya. Waduh luar biasa Bapak. Bapak Ibu sebelumnya mohon maaf nih kami datang dengan tangan kosong jadi nggak enak jadi kita nggak bawa kopi atau apa gitu nggak tahu mungkin nanti selanjutnya nggak tahu. Iya. Jadi untuk demplot sendiri Pak Bu Yap, dari mantap. kami sangat bersedia untuk memfasilitasi demplot
tapi mungkin terbatas ya Pak, seperti mungkin kita hanya bisa memberikan 2 botol atau 2 liter biostimulan, kemudian banner dan juga t-shirt untuk para petani gitu sih, Pak. Untuk per developnya gitu. Untuk per developnya. Luas lahannya biasanya kami di 10 are Pak, dan itu sudah kontrol ya, maksudnya kayak 5 are kontrol, 5 are pakai biostimulan dan pengurangan gitu sih. Berarti yang difasilitasi sebenarnya 5 harinya itu. 5 are boleh ya. Jadi untuk 10 are tadi kan yang ada di situ perhitungannya itu untuk 10 are membutuhkan sebenarnya satu musim, katakanlah 3 bulan ya Pak, satu musim tanam itu hanya membutuhkan 2 liter sebenarnya, 2,2 liter biostimulan. Sudah ada hitungannya tadi di sebelah ya. Begitu. Jadi mungkin untuk selanjutnya Pak Bu, kalau kita sudah bersedia untuk deplot, kemudian Bapak Ibu juga mungkin sudah berdiskusi di lahan yang mana atau petani yang mana yang bersedia. Ini bebas ya anunya, apa namanya, komoditinya. Bebas Pak, kalau bisa dimulai ya. Sama semua anunya ya. Sama betul, sama semua. Harus langsung diskusi aja ya. Ada yang Oh, bertanya. silakan. Mungkin nggak bisa. Silakan Oh, Pak. Pak Pimpinan dulu. Pak Pembina. Pak Lumina sudah ada. Oh gitu. Kok saling lempar? Ya, bicara ini Senior yang dua. Senior di sini. Jadi menarik sekali orangnya ini karena saya tertarik Dari bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia 1,5%. Kami ingin tahu Tadi ada orangnya. Kenapa tidak 100%? Bisa. Misalnya kalau di hobi yang dibutuhkan, kalau di melon berapa pupuknya Pak? Per hektar ada dengan atau per Ada yang per hidroponik ya, beda ya? Kenapa sampai bisa 75% itu yang menjadi Bisa ya. yang bisa apa namanya dari Dasarnya. Indikator gitu ya Iya. Pak, kenapa bisa Apa sampai yang- 75%? yang bisa, karena kalau kita lihat tanah kita ini kan ketersediaan hara di tanah itu kan berkurang ya, berkurang. Apalagi kalau roti ini kan pupuknya cukup lumayan banyak kan. Kira kenapa bisa sampai 75% itu? Kenapa berani itu sampai 75%? Apakah petani itu tidak rugi besok? Karena kita tahu tanaman roti ini kan termasuk biayanya juga besar. Kita menerapkan PHT saja tidak berani. Pengendalian nama padi itu tidak berani 100%. Jadi tetap ada kimianya di sana karena sangat apa namanya riskan gitu. Kalau salah penanganan hancur, biayanya juga besar. Kalau ini betul terjadi 70% pasti langsung keras. biasa kan? Mungkin bisa dikasih bayangan lah. Belum Kenapa bisa sampai ya Oke. 75% itu. Baik Pak. Jadi kalau untuk sekarang itu kita masih dalam penelitian untuk 70% ya Pak. Jadi sekarang baru sampai 50% saja, tapi sekarang 75%-nya masih dalam penelitian. Dan kenapa? Karena dalam biostimulan kita ini selain dia memberikan support untuk sistem dari tanaman itu agar dapat menyerap nutrisi dari tanah. Jadi fokusnya itu memang memperbaiki metabolisme tanamannya agar dapat menyerap nutrisi dari tanah lebih baik. Dan juga biostimulan ini untuk jika dipakai secara berulang Pak, itu nanti dia akan memperbaiki struktur tanah dan juga karena memiliki banyak kandungan organiknya. Jadi di sini C organik dari biostimulannya ini dapat memperbaiki KTK atau nilai tukar kation di dalam tanah ya, dan juga daya serap nutrisi dari tanahnya itu sendiri. Jadi oleh karena itu kalau misalnya tanahnya sudah baik, tapi di sini juga kita masih membutuhkan nutrisi dari NPK itu ya Pak, karena ini biostimulan bukan pupuk. Jadi dia memang tidak memberikan nutrisi secara langsung. Jadi memang harus diberikan nutrisinya dari pupuk itu. Nah dari situ tanamannya ini dapat menyerap nutrisi itu lebih baik, karena memang dia jadi seperti manusia itu diberikan vitamin dan juga booster, jadi dia lebih bisa apa ya, menyerap dan juga tumbuh lebih baik. Jadi kalau misalnya kami percaya
jadi kalau misalnya bisa mengurangi 75% karena di 50% kami sudah melihat hasilnya dan sudah terlihat lebih baik seperti itu Pak. Jadi kedepannya kalau misalnya formulasi kami memang sudah dapat bisa klaim 75% sudah berhasil, itu nanti bisa kita lakukan 75%. Dan mungkin menambahkan kenapa kita di sini kayak demplotnya kok baru 25% tapi udah bilang 75% gitu ya Pak ya. Jadi gini, karena kita ini produk baru ya Pak, pastinya juga nggak cuma petani tapi semuanya juga masih kayak mungkin agak skeptical gitu ya. Jadi kayak masa sih gini gitu kan. Nah jadi mungkin kita sarankan untuk para petani mungkin yang nanti akan mencoba bertahap saja dulu. Jadi mungkin bisa dikurangi 25%, 20%, kemudian nanti setelah panen baru dikurangi lagi misalnya pada saat mau pemupukan atau mau menanam kembali. Kemudian kemarin kan kayaknya udah berhasil 25%, coba lagi aja 50%, kemudian sampai dengan 75% gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi mungkin karena ini sekali lagi bukan VOC Pak, jadi bukan pupuk organik cair melainkan ZPT, jadi tetap memang harus membutuhkan gizi lain yang tidak ada di dalam sini seperti NPK atau ureanya gitu. Cuma kita bisa membantu untuk mengurangi penggunaan itu gitu. Karena kan penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus itu kan juga tidak baik ya ke tanaman dan juga pastinya ke tanah gitu ya Pak. Mungkin seperti itu apakah yang kita tahu tradisinya kalau tanah itu pH-nya rendah kan tidak bisa diserap oleh akar kalau pH-nya rendah kan. Nah bagaimana dengan Zentite ini apa namanya? Calyx ya. Apakah mampu dia meningkatkan pH tanah? Karena kalau dia pH-nya rendah, walaupun kita berikan apapun, tidak bisa diserap akar. Dan gitu ya. Mungkin bisa kita diberikan masukan ini secara teknis ya, karena kita ini kan petugas ya. Sengaja kita buka ini supaya ada ketika nanti akan dicoba kan bisa kita sampaikan. Terima kasih. Iya sama-sama Pak. Jadi kemarin kebetulan yang di melon yang di Labuan Haji itu kita tanamnya di tanah yang sangat asam ya Pak, asam dan juga tinggi kandungan logamnya. Kemarin itu tinggi kandungan logamnya, dan hasil dari calyx ini kalau untuk tanahnya itu dia masih sebenarnya masih sedikit lebih asam, masih asam, tetapi tanamannya yang lebih toleran Pak. Jadi kalau misalnya untuk calyx mungkin dalam waktu 3 bulan untuk pembenahan tanahnya belum kerasa seperti itu Pak, kecuali memang sudah dipakai cukup lama. Tetapi di sini kami bisa klaim tanamannya lebih toleran terhadap tanah yang asam tersebut. Tapi memang untuk membuat tanah itu menjadi lebih basah atau netral pH-nya itu memang butuh waktu yang cukup lama dibandingkan hanya dengan 1 kali tanam seperti itu Pak. Tapi kalau dari tanamannya itu lebih toleran untuk kecekaman abiotik seperti itu. Tanah yang asam, pH-nya yang rendah seperti itu, logamnya yang tinggi, itu tanamannya bisa perform dengan baik seperti tanaman yang ditanam di tanah yang biasa seperti itu. Terima kasih, kita tunggu demplotnya. Metodenya penyemprotan berarti ya, Pak Gun? Bisa disemprot di daun, bisa dicocok. Sekali seminggu. Pak Gun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala itu. Oh nyala aja. Jadi perkenalkan nama saya Burhanuddin, penyuluh di Desa Karangsedaman dan Desa Mas-Mas Pak ya. Mungkin nanti bisa kita diskusi di belakang. Ayo, jangan. Lebih lanjut. Nah, ya. Lebih dimakan. Nah jadi mungkin langsung saja. Yang pertama kaitan dengan produk yang ibu-ibu bawa ini itu cukup menarik sebetulnya. Jadi calyx ini tentu yang pertama seperti yang disampaikan Pak UPT tadi, tentu kita selaku ujung tombak sebagai penyuluh ini adalah ujung tombak di petani. Tentu segala informasi kaitan dengan baik inovasi maupun teknologi itu tentunya kita harus uji terlebih dahulu seperti itu, sehingga apa yang kita sampaikan itu betul-betul bisa bermanfaat gitu kan, tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi yang pertama tentu kita di Baduglang Utara ini
ada beberapa desa yang memang dominan ya, artinya menanam horti begitu. Jadi itu dari kacang panjang, cabai, tomat, terong, mentimun dan sebagainya. Dan bahkan di beberapa desa ini sudah bermitra dengan beberapa perusahaan ya, baik itu Panah Merah, kemudian Bisi, Adpanta dan sebagainya. Jadi sudah artinya keilmuan mereka terkait dengan bagaimana penggunaan pupuk, bahkan mengukur pupuk itu sudah tahu begitu kan. Nah, sehingga tentu ini kita kaitan dengan produk ini tentu kita butuh juga beberapa demplot, bukan hanya satu demplot ini. Artinya untuk bisa membuktikan yang pertama. Dan tentu ini juga perlu sedikit gambaran kaitan dengan pupuk ini sendiri. Di sini kan penghematan pupuk dari 50 sampai 75%. Nah, sedangkan di sini juga ada saya baca tadi kaitan dengan kandungan itu ada mikroba di sana kan. Nah, ini mungkin perlu penjelasan sedikit bagaimana kemudian simbiosisme antara ketika pupuk kimia yang kita berikan dengan ketahanan mikroba yang ada di dalam kailik tadi gitu kan. Nah, sehingga setahu kami ketika kimia bertemu dengan mikroba ini maka mikroba akan mati begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi betul sekali kaitan dengan bagaimana dasar penghitungan kaitan dengan 75% tadi Pak. Kaitan dengan 50 sampai 75% penggunaan pupuk kimia begitu. Dan bagaimana kita bisa melihat efek atau mana yang punya dampak begitu, apakah pupuk ini dan pupuk itu, karena kita punya dua kombinasi, pupuk zeogelik dan kimia. Nah, kita kan ini mungkin perlu penjelasan. Dan terakhir ini kaitan dengan templot tadi, kebetulan saya mau tanam terong untuk polinasi, tapi sekarang dalam persiapan lahan. Nah, kalau memang dibutuhkan untuk demplot, mungkin kami juga siap. Nah, sekaligus nanti ada sekitar 12 are, Mbak. Nah, cuman belum kita olah, kemarin kan pernah tanam tomat kan. Nah, cuma kita persiapkan lahan lagi. Kemudian yang kedua nanti kita juga usul ada demplot di tempat lain begitu, sehingga sebagai bahan perbandingan. Mungkin sekedar ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sebelumnya yang pertama ini terkait mikrobanya dan juga pupuk anorganik ya Pak. Jadi kalau di Calyx ini kami mikrobanya itu ada Rhizopus, Saccharomyces dan juga Aspergillus, yang mana mikroba ini memang mikroba hidup. Jadi dia memang sangat aktif. Jadi nanti kalau ditanam dia memang langsung menyebar di tanah, dan itu akan membuat ekosistem mikroba di dalam tanah itu menjadi lebih kaya. Dan dari yang sudah kami teliti sebelumnya, baik itu di uji lapang dan juga uji lab, penggunaan pupuk kimia dan juga pupuk Calyx ini sinerginya bagus Pak. Jadi sejalan. Jadi dia sifatnya bukan antagonis yang mana nanti kalau digunakan barengan nanti dia akan mati. Justru dia jadi lebih bagus karena dengan adanya nutrisi dari pupuk anorganik itu si mikrobanya ini dapat membantu tanaman untuk menyerap pupuk itu dan nutrisi itu menjadi lebih baik seperti itu Pak. Jadi digunakannya tidak apa, tapi mungkin penggunaannya tidak bisa berbarengan ya Pak. Jadi mungkin 2 hari sebelum atau 2 hari sesudah. Jadi ada jaraknya dulu. Lalu yang kedua tadi untuk apa ya Pak? Saya mohon maaf. Demplotnya. Oh ya, demplotnya. Berapa titik kira-kira di sini? Kalau yang di sini karena yang di sini kami itu memang fokusnya itu di hortikultura, tapi kalau bisa selain tomat dan cabai ya Pak, karena itu sudah kami coba 2 kali juga. Jadi kami kalau bisa ada hortikultura lainnya seperti tadi kata Bapak tadi ada timun, terong. Iya. Nah itu Kacang panjang. ya. Tapi untuk terong maupun biasanya perusahaan tak mendaki ada Tidak ada. Jadi Jadi intinya di sana kan nanti masuk dia terutama fosfor, kalium yang wajib kan. Nah, artinya di sini kan tergantung bagaimana nanti ketika mungkin nanti produk mbaknya lebih bagus untuk mensupport kedua pupuk itu, artinya nutrisi tadi mungkin bisa juga kita masukkan. perusahaan apa Bung? Bisi. Bisi. Ya. Isi
BC gitu ya, PT BC Seed, ya. Oh BCI oh iya. PT BC Internasional. Iya, BC, oke ya. Untuk produksi benih. Ya boleh Pak, luar biasa. Kita juga mungkin tadi seperti yang Miran informasikan ya, kalau bisa sebenarnya kita berharapnya untuk ada di komoditas yang baru gitu, yang belum ada, yang belum pernah kita demplotkan. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, tidak apa-apa Pak, kita karena kan memang sebenarnya tujuan lainnya untuk demplot ini juga kita kan mau memberitahu ya, kayak oh ini hasilnya seperti ini loh gitu untuk para petani gitu. Jadi sebenarnya tidak apa-apa di tanaman yang lain juga Pak. Dan juga mungkin nanti kalau memang ada 10 are gitu ya, itu bagus, dan nanti mungkin kita akan aplikasikan kontrol gitu Pak. Mungkin kontrolnya yang 5 are gitu, dan kemudian menggunakan biostimulan dan mengurangi 25% NPK-nya gitu 5 are gitu Pak. Jadi betul. Mohon maaf, kalau full paket itu sama pupuk non organik atau hanya produknya ibu aja? Gimana Mama? Enggak, maksudnya kalau full paket kan mau demplot kan? Ya. Apakah ditanggung kaitan dengan pupuknya pupuk Biostimulan ini. ya, Betul, apakah digandeng dengan pupuk kimia dan ini begitu maksudnya? Oh. Maksudnya Oh, jadi Apakah dalam disupport? disupport dan kimianya pada itu. Mohon maaf Pak, tapi dari perusahaan kami hanya memfasilitasi 2 liter kain saja dan banner dan juga t-shirt aja tadi Pak. Kemudian begini, Mbak, kita kebetulan di Batu Kliang Utara ini ada 8 desa. Jadi di antara 8 desa ini juga tersebar memang untuk horti. Jadi berapa sih sebenarnya demplot yang kira-kira bisa diberikan di sini? Yang karena ini ada 8 desa, 8 penduduk, kita ada 1.800-an hektar di sini. Oh. Jadi kalau mau menyebar bisa masif, itu bisa mungkin satu desa. Oh oke. Jadi untuk demplot ini sendiri karena saya dari tim sales and marketing Pak, mungkin nanti akan kita bawa dulu ke meja gitu ya. Kita akan diskusikan dengan agronomis dan juga tim research gitu ya, kayak. Tapi harusnya sih mungkin idealnya kita bisa maksimal 3 satu kecamatan ya. Tiga lokasi, 3 demplot ya untuk satu kecamatan. Jadi mungkin kalau misalnya mau propose tadi 8, boleh diberikan datanya saja Pak. Misal desa ini komunitas ini luasnya seperti ini, nanti dari kami yang akan survei lagi dan milih yang mana yang kiranya cocok untuk diberikan di Pak. Tapi biasanya 3 ya. Mungkin nanti wilayah paling jauh tengah sama timur, tengah sama barat ya. Tapi kalau mau misalnya yang diajukan 8 desa tersebut juga nggak apa-apa, asal tadi ada datanya aja dulu ya gitu kan. Ini kebetulan teman-temannya ada pengampu desa semua ini. Waduh, Jadi kecuali luar satu biasa. orang yang sedang izin, jadi mungkin bisa langsung komunikasi dengan petaninya. Ya, nanti kita akomodir Pak, kemudian kita kasih informasi. Tapi ada agronomisnya ya yang keliling ya. Ada agronomisnya. Ada Oh, saya dan juga ada Bu satu. Mira ya? Ada Mira. satu. Miran ya. Mira ini yang agronomisnya ya? Saya ada. Yang cowok nggak ada? Ada juga Pak. Ada juga. Iya. Juni. Di bulan Juni nanti akan datang Datang ke Lombok Nanti karena kita tidak semuanya lagi di Lombok, Iya, yang sedang di Jakarta dia. Jadi Saya takut soalnya kalau cewek semua itu. Siapa? Kita tanggung. Nah maksudnya wilayahnya Agak ya. Karakter ini. Iya kerepotan. Saya instruksi nih, Sendiri, Pak. jangan istilahnya Nanti sudah repot nanti maksudnya. Jangan kulit bapak itu kan. pembunuhan karakter ini namanya ini. Wilayahnya berkumpul Wilayahnya ya. cukup- Iya. Cukup terjal maksudnya, jadi kalau perempuan takutnya nggak. Ya, ya. Jangan salah tangkap dulu ya. Kembali ke Laptop. sedikit pertanyaan. Ini kan kalau saya lihat dari segi harga memang cukup murah dibanding dengan Produk lain. sejenis. Itu di harga 170. Betul. Dan itu mili ya, tidak liter ya. Produk lain. 170 per liter Oh, per liter. harganya dari segi harga. Nah yang saya mau tanyakan, penggunaannya itu apakah di awal tanam atau di masa
generatifnya. Takutnya ketika nanti kita pakai di masa generatif, tumbuhan dalam udemu buah berkurang. Kemudian ini kan stimulan. Jadi ketika kita mengurangi unsur NPK, saya khawatirnya karena NPK ini kan unsur utama yang sangat dibutuhkan. Jika kita menguranginya hanya dengan stimulan, takutnya mungkin batang tidak kuat seperti itu kan. Sudah diuji Pak. Ya makanya kita lebih matang Meyakinkan. Meyakinkan. Nah, apakah apa saja unsur hara yang ada di stimulan itu Mas? Stimulasi. Jadi untuk penggunaannya di fase vegetatif atau generatif, jadi untuk itu biasanya digunakan itu optimalnya dari 1 atau 2 FST sampai dengan mungkin 1 minggu atau 2 minggu sebelum panen Pak. Jadi di sini memang biostimulannya ini membantu pertumbuhan vegetatif dan generatif, jadi dapat terus diaplikasikan ke tanamannya. Jadi dia menyesuaikan Pak. Jadi kalau saat vegetatif itu pertumbuhan vegetatifnya yang bagus, dan saat generatif dia akan fokus pada pertumbuhan, pembentukan buah dan juga bunga seperti itu Pak. Kalau untuk zat hara makro dan mikro yang ada di biostimulan ini, karena ini biostimulan ya Pak, jadi dia tidak seperti pupuk yang mana memberikan nutrisi langsung pada tanaman, tapi ini membuat tanaman itu dapat menyerap nutrisi. Oleh karena itu memang masih harus membutuhkan pupuk kimia seperti itu Pak, agar masih ada yang memberikan sumber hara secara langsung pada tanah, lalu nanti biostimulan ini akan membantu penyerapannya secara lebih baik, sehingga misal biasanya yang diserap itu anggap aja hanya 1, tapi dengan biostimulan itu dapat 2, jadi bisa 2 kali lipat penyerapan haranya seperti itu Pak. Jadi kalau untuk di biostimulan ini dia tidak ada hara makro atau mikronya, tapi kalau untuk hara mikro ini masih dalam tahap uji lab, karena kita baru uji lab lagi untuk hara mikronya. Tapi kalau untuk makro seperti NPK itu kami tidak ada kandungan hara makronya seperti itu Pak. Wajar kenal biostimulan ya. Stimulan. Stimulus. Kalau sudah khawatir 100% sudah kasih tidak apa-apa. Tapi apa untungnya? Makanya dibuatkan ini, nanti diuji Pak. Dicoba lah di Saya jangkauannya. tertarik dan ada contoh melon tadi kan, Iya. saya sedang Spesialis melon. penggunaan buah gitu melon saya. Oh Tapi iya. mungkin nanti kita coba secara Pribadi pribadi. dia. Petani melon. Dari mana? Apa sudah beli aja produknya terus sudah semprot langsung. Beli langsung. Ada berapa? Ada berapa buah? Ya, berapa Ada pohon? 150. Tambah Mungkin di situ Oh. Bisa langsung berkunjung ke greenhouse ya, greenhouse modern. Kan ini sistemnya digital semua di rumahnya. Jadi mungkin perlu Nanti boleh lah Pak kalau main-main satu. Tapi kemarin saya sudah pakaikan dia yang dari bayar itu. Bayar. Oh iya. Itu. Kontrol konsep. Saya itu agak mirip dengan stimulan. Iya, tapi dia punya bukan organik. Iya, kan Dia mungkin tidak bukan. dia sama minum ya. Ya. Nggak bisa. Ada lagi? Kalau pernah dicoba di padi nggak? Nah itu dia. kebetulan di padi ini bulan Juni ya Pak, Juni, bulan Juni bulan itu Juni kita baru. baru akan mulai di Labuhan Haji juga kebetulan kalau untuk padi. Di sini nggak mau? Mungkin nanti boleh diberikan datanya dulu Pak, jadi nanti kita Banyak. bisa Nah lihat itu makanya. ya apakah Iya, kan? cocoknya, jadi bisa sekalian. Tapi tetap 10 hari. 5 hari. Dari kita Dari kita sebenarnya berapa aja boleh Pak, jadi mungkin 10 area itu mungkin maksimalnya ya Pak, Ya. jadi jangan yang terlalu luas dulu karena untuk lihat-lihat saja kan. Soalnya satu petakan itu biar cocok gitu loh. Iya, iya. Biar cocok Bisa. satu petakan. Iya mungkin satu petakan. Atau satu petak 10 hari tapi dibagi 2, satu kontrol, satu. Betul, ya itu bisa jadi. Ini semua kecamatan atau hanya BKU saja? hanya BKU saja Pak. Jadi saya datengin semua BPP. Jadi satu kecamatan memang sudah ada BPP. Di Kopang sudah ada? Sudah. Di mana? Wah siapa lupa namanya. Di desa mana? Belum. Oh kita baru ini. Jadi Lombok Tengah ini memang baru saya fokuskan di minggu lalu dan minggu ini. Jadi memang baru mungkinan minggu depan ya akan minggu Di depan. sana. Sudah ke sana, sudah ke BPP-nya, cuma belum demplotnya belum. Demplotnya masih direncanakan. Ya.
saya di luar kecamatan. Oh, Kami sama Kopang. Kopang, iya. Pak Jadi kan belum ya. Terakhir di sini, terakhir. Iya ini Sudah terakhir. semua. Pak Lalu, semuanya Pak Lalu ya. Pak Saleh. Lalu Pak Masuki. iya, iya. Saleh itu kepala PT-nya. Iya, iya betul. Lalu Masuki koordinatornya. Iya. Ya, betul. Kalau di sana bisa kan waktu jadi kita di padi. desa Wajageseng ya Pak. Iya, banyak. Kopang. Yang terbesar di Lombok Tengah itu di mana ya Pak? Biasanya. Pujut, luas lahannya Pujut. Tapi kita ke Pujut cuma banyaknya ini. Kopinya memang sedikit ya. Lagi Tembakau tembakau. ya. Kopinya sedikit. Bagus. Kayak Timur juga gitu kan. Iya. Tembakau. Lagi di Jerowaru tinggi besar dia punya tembakau di Jerowaru. Sama Sakti. Sakti Timur. Tahu. Bisa ini. Boleh Pak. Atau mau cium sama lagi? Cium siap. Saya punya lahan. Biar saya cium. Wah, ini kan dari rumput laut ya. Saya Jadi pasti punya- suka Mau cium. coba harumnya. Mau coba. Saya punya lahan. Beda kan? Sekitar 20 hari. Coba itu kasih untuk padi. Oh iya Ada boleh. enggak sampelnya? Takutnya untuk padi karena kita belum bisa bilang kayak oh ini tidak bisa atau bisa, tapi karena memang belum dicoba gitu, jadi takutnya Iya. Ini kalau aja. Tidak seperti. Tapi mami saya uji percobaan. Iya. Boleh diminum? Nanti tunggu. Saya beli. Berbeda dengan sekitarnya ya, dengan empar. Iya, bawahnya bawa rumput laut dan molase. Ya, lebih kepada bau laut. iya ya laut. Kalau di kita biasanya ini namanya pupuk hayati namanya. Pupuk Karena hayati. ada organik apa namanya mikrobanya. Ada mikro. Mikroba. Tanggung. Kalau ini kira Ada lagi? Iya. Mungkin itu saja, mungkin nanti tunggu dari kita dah. Data ya siap. Saya saja dari teman-teman nanti masing-masing satu. Siap siap Bisa Pak. kita ajukan. Kalau bisa mungkin nanti komoditasnya berbeda. Tapi Siap, Pak. karena kita mayoritas di sini cabai, saya harap nanti pasti ada cabai karena kebetulan juga dengan apa program kabupaten juga Pak ya dalam rangka untuk inflasi. Oh iya Nah, siap. itu jadi ya, kita akan coba untuk cabai sebagai media apa namanya sosialisasi. Mungkin tanamannya yang lain juga nanti. Oke, mudah-mudahan bisa terakomodir 8 desa. Amin. Nanti komoditasnya berbeda-beda sesuai dengan ada potensi yang di masing-masing wilayah kerjanya teman-teman. Oke teman-teman. Mungkin satu yang lupa ini kaitan dengan ini kan kita mau deploy dan betul ada intent komunikasi kan. Nah, mungkin nanti bisa enggak kontaknya ya, kan kaitan dengan Pak PT kan. Ada saran harus seperti Kita ada saya Pak. ya itu kita kan izin dulu kan. Perlu izin Pak. Ini ya. Kira itu nanti Gua mungkin kira belum. saya Oh, iya. share ya nomornya ya. Nanti Artinya jangan kita coba di Pak PT kan susah. blocking saja itu. Blocking aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi tadi sudah disampaikan, sepertinya ini berproses ya. Saya lihat juga tadi tidak serta merta instan hasilnya ya, karena ini bahan organik, ya sesuai karakteristik bahan organik itu proses. Sehingga nanti untuk keberlanjutan saya ini sangat setuju. Ini untuk mengurangi pupuk kimia dan untuk keberlanjutan menjadi tanah kita menjadi semakin subur, ini bagus sekali. Jadi kita sekali mendayung 2-3 pulau bisa terlampaui. Mudah-mudahan ya. Termasuk padi nanti Pak. Iya. Saya juga sangat berharap ini bisa ke padi dan bisa di semua desa. Amin. Ini Pak, karena masing-masing desa ini petani rotinya banyak, jadi butuh semacam mercusuar di sana ya untuk desa itu. Kalau Mudah-mudahan disetujui oleh pihak direksi nantinya. Amin. kalau strategi pasar Pak pasti mereka setuju. Iya. Iya. Karena begini ya, begini Ini Bu. memang dari kita. Jadi Batu Keliang Utara ini kita coba proyeksikan untuk hortikultura Pak. Oh ya. Fokus di Iya, ada wacana kita memproyeksikan di sana karena memang apa namanya karakteristik wilayahnya sangat cocok sekali. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit kalau jadi padi kan itu kurang menguntungkan ya, ya. secara ekonomis. Oke, mungkin
itu saja. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, Amin. bisa direalisasikan. Amin. Mudah-mudahan juga nanti saya setuju kalau agronomisnya cewek Pak, karena dia lebih sensitif, lebih teliti daripada yang cowok. Biasanya seperti itu. Lebih cepat kasihan. Aduh. Jadi mudah-mudahan nanti ya komunikasi dibangun dengan teman-teman ini. Terima kasih. Oke, mungkin itu ya. Siap. Baik. Kita tutup. Kapan tindak lanjutnya ini? Kita tunggu segera ini kapan. Pasti Pak, ini harus Datanya ya? Kalau misalnya data Sudah datanya, sudah data. langsung kami proses. Jadi dibutuhkan data calon petani, luas lahan ya, dan komunitasnya apa ya. Betul. Oke. Pin, Ya. sudah ya tinggalin coba nih di bunga-bunga ini. Iya. Apa? Benar. Kami kita nanam saya di sini. Oh iya. Ya Pak Coy. Yang itu punya Bapak juga lah. Iya. Enggak, Ini Bukan panen ya. Oh, cabai, kemudian ya yang sering kita panen-panen di sini. Iya. Oh, Ini agronomisnya yang dia hubungi ini. Kan bisa kita ekspos ke seperti ini. Iya. Nilainya Iya. bulan Juni, akhir Juni ada berapa? Kalau pembelian apa namanya? Kalau pembelian Ibu Ayu Ya, langsung. marketingnya Bisa sekitar 2 liter. Bisa, Pak. Ya. bisa diecer ya. Saya mau coba sendiri maksudnya di. Bisa diajak. Ada Dikasih harga 55 tadi? Iya di 55. Oh, ya. Karena mungkin mobilitas juga susah ya, nanti mungkin kalau misalnya Bapak ada yang beli 1 atau berapa liter mungkin Ayu bisa titip dulu gitu di sini Pak. Gitu. Kebetulan Jangan di lah, Mataram. jangan. Leonor Di Bos, Cakra atau di mana? Cakra kita di Inker. Nikah Selatan, mananya selama haji, SPBU SPBU. seberang. Depan. Di depan SPBU kan sawah. Lingkar Selatan Mbak ada. Sudah anu sekarang Kak. Sudah di. Bukan futsal itu ya? Bukan. Soccer. Bapak kalau asrama haji itu ke sananya lagi. Oh, Sudah Jadi anu, di Kak. SPBU. Ini apa yang Ruko semua sekarang sana Pak. Iya ruko. Pinggir jalan. Ini apa patung mutiara itu Ya. yang Mataram. Ini yang ke ke timur ya? kiri. Dasan Kulo namanya sana itu. Dasan Nah, Kulo. dari sini ke sana langsung. Ke arah. Yarsi, Jempong betul. Sekarang jempol. Jempong sebelah sininya lagi. Mungkin Dasan Oh, Kulo. dia karena Yarsi Pak. Yarsi. Sekarang rumahnya di mana? sekarang ke depan. Oh berarti ke barat. Dia ke timur. Aduh. Iya, dia kan ke arah Sekarang Yarsi ke kan. mana aja deh Pak. Kalau datang dari Mataram, Jempol, terus ketemu Tugu Yarsi, itu. Yarsi. Ini langsung kita Mutiara, Yarsi udah langsung. Yarsi. Oh iya. Timur kan? Iya. Sengaja. Dekat-dekat Barak Teddy, Koramen tuh. Iya, iya, iya. Sebelum Yarsi kita. Jadi SPBU langsung Oh, tuh. iya. Ya. Sebelah kiri ya. Ya sebelah kiri. Ada di situ Pak ruko kita. Oh iya, SPBU itu ada di timur juga. Oh, iya. Saya kira SPBU yang di sana. Asrama haji ya. Asrama haji. Asrama haji. Baik, Ya. demikian ya. Nanti kita tunggu tindak lanjutnya. Dan ide. Untuk lebih berkahnya, marilah kita tutup kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih.